Dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kolbunya bersih. Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah. Ciri-ciri kolbu sudah ditawadukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah merasa paling tawaduk. Justru dia merasa, saya ini orang sombong, saya ini orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang bertanya, hikam itu di bagian apa di dalam agama kita? Jadi ada bagian ilmu akidah, ada bagian ilmu hukum, fikih, ada bagian namanya ilmu rohani, ilmu kolbu. Maka ini bagian ilmu kolbu. Maka ilmu ini tidak sepatutnya dinilai dengan ilmu akidah. Tapi basicnya adalah ilmu akidah. Basic dia fikih. Tapi fikih dan akidah tidak bernilai tanpanya. Sholat, kalau rukun sholat ada berapa? Berapa rukun sholat, Dek? Tahu nggak, Dek? 13. Ya. Berapa? 13, pintar. Rukun sholat 13, adakah di situ rukun khusyuk? Nggak ada. Lalu di mana orang belajar khusyuk? Mesti bertasawuf. Jadi kalau orang ngomong kamu belajar fikih aja nggak bisa, tambah mumet. Mesti belajar tasawuf. Karena fikih urusannya ke hukum pada badan. Hukum pada badan. Contohnya wudu. Yang diwudukan otak atau badan? Yang diwudukan kolbu atau badan? Badan. Maka wudu itu urusan badan. Tapi kalau orang berwudu tanpa nama Allah, apa kata Nabi SAW? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Hadis Imam At-Tirmidzi. Ya, hadisnya hasan, bahkan disahihkan oleh beberapa syaikh. Tidak sempurna, bahkan tidak sah salat atau wudu orang yang tidak menyebut nama Allah. Coba kalau lagi wudu, lagi kumur-kumur nyebut nama Allah di mana? Allah, bisa nggak? Lagi kumur-kumur bisa nyebut nama Allah nggak? Coba bayangkan, masukin ke mulut, bisa nyebut nama Allah? Nggak bisa. Berarti menyebut nama Allah di situ di mana? Di dalam kolbu. Dan itu mesti ditalkin baru tahu caranya. Oh, maksudnya baca bismillah. Loh, kamu baca bismillah di WC. Kecuali tempat wuduknya dipisah dari WC. Baca bismillah itu namanya lafaz bismillah, bukan zikrullah. Yazkur ismallah, menyebut nama Allah. Ismullah itu tempatnya di kolbu. Jadi nama Allah tempatnya di mana? Kalau melafazkan nama Allah di lisan. Beda ya? Melafazkan nama di lisan. Tapi kalau merasakan nama itu di kolbu. Nah, ilmunya di mana? Ada nggak di kitab fikih? Nggak ada. Ya dulu terjadi usaha ulama kita memisahkan ilmu supaya mudah. Di zaman Rasul kan nggak ada begitu. Sallallahu alaihi wasallam ya. Zaman Rasulullah itu nggak ada dibagi rukun wudu, nggak ada. Syarat wudu nggak ada. Itu pembagian ulama fikih supaya orang kalau belajar wudu itu fokus. Namun sebagian mereka memisahkan ilmu fikih dari ilmu rohani yang kemudian disebut ilmu tasawuf. Mungkin ada yang bertanya, emang ada tasawuf di zaman baginda Rasulullah SAW? Gimana jawabnya? Jawabannya sama. Emang ada ilmu hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak hadis sahih, hasan, dhaif gitu. Kan lagi senang ngomong gitu, dhaif, bid'ah gitu. Ada enggak ilmu begitu di zaman Rasulullah? Enggak ada. Ilmu tafsir ada enggak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Ilmu fikih juga enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan fiqh di Quran, di hadis dengan ilmu fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, hadis Bukhari dan Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, keberkahan, kebahagiaan baginya, Allah kehendaki dia mudah faham agama. Yufaqih, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka kata Imam Ghazali, dulu
fiqih itu mencakup 3 ilmu sekaligus. Akidah, fiqih, tasawuf. Tapi karena perkembangan zaman, jadi sufi kurang keren. Karena nggak bisa jadi Pak Hakim, nggak bisa jadi PNS. Kata Imam Ghazali nih, cuma PNS zaman itu, qadhi di zaman itu. Maka orang-orang berlomba-lomba belajar ilmu fiqih, ilmu bahsul masail. Kalau sekarang debat, Imam Ghazali sampai ke makom itu dan dia menulis kitab Al-Wajiz. Dan kitab yang lebih besar lagi. Itu Imam Syafi'i, Imam Ghazali kalau mau bikin mazhab baru, dia bikin. Tapi dia nggak bikin. Dia malah tetap bermazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau dia bikin mazhab baru lagi, dia akan mengulang apa yang diulang oleh Imam Syafi'i. Gitu. Jadi perlukah Buya Zul Asfi, Buya Aldomi buat mazhab fikih? Nggak perlu. Lama-lama ilmu ini misah. Ilmu akidah misah juga jadi debat. Makanya kemudian ada orang masuk penjara, disiksa cuma karena ngomong Al-Quran ini tidak makhluk. Imam Ahmad bin Hambal disiksa, lalu ditelanjangi, sarungnya dicopot, dipermalukan di dalam penjara, cuma karena nggak mau bilang Quran makhluk. Apa urusannya coba? Apa gunanya bahas Quran makhluk nggak makhluk? Nggak bikin kenyang, tapi dalam ilmu akidah bikin kafir. Maka banyaklah orang tengkar dalam ilmu akidah. Ternyata yang bikin orang sembuh dari pertengkaran itu apa? Ilmu tasawuf. Tapi ingat, tasawuf itu ujung. Menjelang ke tasawuf ada namanya thariqah. Apa? Thariqah itu sendiri juga mengalami proses. Sekarang thariqah itu ini menjadi agak apa ya? Apa nyebutnya Bu ya? Apa yang dialami oleh aliran fikih dialami juga oleh aliran thariqah. Maksudnya masing-masing thariqah merasa paling benar. Padahal berthariqah bukan untuk merasa benar. Berthariqah itu untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sya'rani, orang kalau berthariqah kadang-kadang rebutan kemursidan, rebutan jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi badal, jadi khalifah syekh. Kalau di Naqsyabandi itu mursyid, di bawah mursyid ada namanya khalifah murid. Nah, yang agak tinggi namanya khalifah murad. Khalifah murad ini pengganti setelah gurunya. Gurunya meninggal dia lanjutin. Tapi di perkembangannya sudah diizinkan punya murid di zaman hidup gurunya, khalifah murad ini. Ya. Sebagian masyayikh begitu. Kalau di Syazili lain lagi, di Tijani lain lagi ya. Lama-lama thariqah. Tujuan berthariqah itu seperti kalau mau ke sini banyak jalan enggak? Bang Dik tadi lewat mana Bang Dik? Muncul ada yang lewat BSD. Itu kan jalan. Ya. Coba lihat, itu jalan Pak RW mana Pak RW? Pak RW itu jalan sekali 6 bulan dibenerin enggak? Bener ya? Sekali 6 bulan dibenerin. Bahkan ada jalan baru. Ada jalan yang diperluas. Coba antum bayangin, itu baru jalan ke rumah kita, per 6 bulan di aspal, dibenerin. Bahkan ada yang diperlebar. Masa ada orang berthariqah, cara lama dipaksain ke zaman sekarang. Stres nanti muridnya. Thariqah itu artinya metode. Metode ini boleh berkembang, boleh berkurang, boleh dimajukan, boleh dihilangkan, boleh diganti. Yang gak boleh diganti itu tasawuf. Apa yang gak boleh diganti? Tasawuf. Karena tasawuf hukum Islam dalam fikih, lalu bab keimanan di dalam bab akidah itu gak bisa diubah. Tasawuf itu bab qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Beruntung orang beriman yang sholat, yang mereka di dalam sholatnya khusyuk. Sholat itu fikih, khusyuk itu tasawuf. Coba antum gak belajar tasawuf, apalagi menganggap tasawuf bagian dari ajaran Yahudi atau ajaran Kristiani. Terus kapan khusyuknya? Jadi kalau ngelihat orang bertasawuf sibuk aja, ini mau dibid'ahin. Dan hari ini cari bid'ahin gampang, komentar di kolom YouTube atau komentar di WA, di IG, bener nggak? Dan lucunya banyak orang berthariqah hari ini atau bermanhaj apapun, perangnya perang video. Tapi bocorannya
Video kita masuk Bang Dik. Ada yang menarik, jadi banyak orang cerita tasawuf itu sumbernya apa? Ada yang mengatakan dari sufah. Sufah itu emperan, dulu sahabat itu dulu nongkrongnya di sufah. Mereka kalau malam-malam nggak pulang, di mana nongkrongnya? Pojok masjid, sufah namanya. Makanya Pak pengurus masjid kalau punya masjid jangan dikunci. Biarin anak-anak muda tidur di situ, daripada tidur di pos. Padahal bukan petugas. Kalau di pos, kalau dia ngelem kan kita nggak tahu. Ya, dia minum toa kan kita nggak tahu, ya, kita nggak ngerti. Tapi memang ada orang berani ngelem di masjid di surau? Nggak ada. Nah, dulu surau-surau, masjid-masjid bebas orang tinggal. Nah, kami pun nanti memikirkan itu, tapi khusus pada hari suluk, pada hari-hari suluk. Jadi ada hari kholwat itu orang tidurnya di surau. Tidurnya surau. Syukur-syukur nanti ada pesantrennya nanti ya. Sekarang kita mikirin ada suraunya aja dulu. Ngajinya tetap ngaji kitab yang di pesantren, cuma santrinya masih santri kalong begini ya. Ngalong sekali sebulan. Semoga nanti bisa ngalong sekali seminggu. Insya Allah ya. Tapi Imam Asy-Syadzili dan Abul Abbas Al-Mursi, apa kata mereka? Gak usah pakai ilmu aneh-aneh menjelaskan apa arti tasawuf. Sufi tasawuf itu man safahullah. Kata beliau dalam kitab Lataiful Minan. Sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan. Dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah, dia tidak pernah merasa hatinya bening. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah, dia tidak pernah merasa kolbunya bersih. Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah. Ciri-ciri kolbu sudah ditawadukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah merasa paling tawaduk. Justru dia merasa saya ini orang sombong, saya ini orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Imam Syadzili, kakek guru dari imam ini, dan juga Imam Mursi, guru dari Ibnu Athaillah Iskandari, nerjemahin sufi sederhana aja. Man safahullahu qalbah. Orang yang kolbunya Allah bersihkan. Ya. Maka kita masuk insyaallah kepada beberapa hikmah ya. Kita masuk ke hikmah pertama. Jadi di mana-mana saya ngaji hikam, tapi akan beda tempat, beda syarahnya. Ya. Dan saya membawa kitab Imam Ibnu Abbad ya. Imam Ibnu Abbad ini lahirnya 733 Hijriah. Sekarang 14 kan baru Muharram kita. 1445. Imam Ibnu Abbad pensyarah kitab ini, pengurai kitab ini, termasuk orang yang pertama mengurai kitab ini. Kapan lahirnya? 733. 733, musuh yang nulis kitab ini baru meninggal 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Ibnu Taimiyah wafat 728. 728 ke 33 berapa? 34. Oh 5, oh salah. Matematikanya lagi error berarti. Berarti 5 tahun sebelum beliau lahir, wafat penentang imam ini. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Maka jangan heran, genealogi silsilahnya, nasab pikirannya orang yang anti tasawuf pasti kepada Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sebelum wafatnya nulis tasawuf versi dia. Artinya dia tidak menolak tasawuf, dia cuma membenci bid'ah di dalam tarekat. Apa buktinya? Buya Zulhasfi ini paling sering baca kitab Ibnu Taimiyah. Majmu' Rasail sudah dicetak, dikumpulkan dari manuskrip, tadinya berserakan, ada jilid 9, 10, 11. Itu isinya tentang tasawuf dan suluk. Jadi Ibnu Taimiyah ngomong tentang tasawuf. Dan antum jangan kaget, dia dekat dengan 2 imam dalam pemahaman walaupun tidak masa. Pertama Imam Al-Qushairi, kakek gurunya Imam Ghazali. Yang kedua Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah. Maka Ibnu Taimiyah
mempunyai jalur kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Antara dia dan Syekh Abdul Qadir cuma 2 orang. Itu ada dalam buku saya, Teologi Muslim Puritan. Ya, silakan dilihat di jilid keempat. Nanti ada nama Ibnu Taimiyah, baca di situ, lengkap sanadnya ada. Tapi pakai uraian. Lalu dia juga terhubung ke Imam Qushairi, dan sepertinya dia lebih senang dengan Imam Qushairi daripada Imam Syazili dan imam lainnya. Dia menentang kakek guru imam ini, maka dia nulis Ar-Raddu ala Syazili, nolak Imam Syazili, karena ada namanya Al-Hizbul Bahr. Hizib, ini amalan ribat ba'da asar. Ya, di ribat kami mengamalkannya ba'da asar. Jadi jangan heran teman-teman semua, sahabat-sahabatku, kalau ada orang anti tasawuf. Emang ada imamnya. Lalu kalau Ibnu Taimiyah tidak malu menyebut istilah tasawuf dan kemudian mengatakan ini tasawuf yang benar, yang itu yang salah. Tapi sekarang mereka malu menyebut istilah tasawuf dan menggantinya dengan istilah tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Terus gimana? Ya kita ikut berbahagia. Yang penting tasawuf nggak akan pernah dibuang. Nggak apa-apa. Ya. Lain dengan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, seorang muhaddis dan mu'arrikh dari India, tapi ahli bahasa Arab. Beliau menyebutnya fiqhul batin. Apa sebutan tasawuf? Jadi kalau belajar mazhab Syafi'i disebut fiqhuz zahir. Fikih badan yang zahir. Sedangkan tasawuf disebut fikih qalbu, ruh yang batin. Ini Imam Abdul Hasan An-Nadawi. Tapi kalau saya Al-Faqir, Ar-Razi Hashim, ya, saya berpikir apa? Kalau bukan kita yang akan menyemarakkan kembali nama tasawuf, terus siapa lagi? Apa Bang Dik mau? Ada orang datang ke saya, kiai ngomong begini, dan bukan 1-2 kiai. Apa kata ke si kiai? Ar-Razi, apa kamu tidak takut ditentang kelompok Wahabi kalau pakai istilah tasawuf? Kalau kamu mengajar kitab hikam, kamu mengajar Ihya Ulumuddin Ghazali, kamu talqin zikir, kamu bertorikot, kamu nggak takut nanti dibenci salafi? Kira-kira jawaban yang bagusnya gimana? Gimana bagus? Ada usulan? Saya jawab waktu itu spontan. Pak Kiai, sejak kapan kita ini berdakwah mencari ridho makhluk-makhluk Allah? Sejak kapan kita berdakwah mengajar ilmu-ilmu Allah, ilmu Rasulullah, ilmu para aulia Allah, lalu untuk mencari ridho Wahabi? Emang kalau saya ngajar Sahih Bukhari Wahabi terima? Enggak juga. Kita buka kajian Sahih Muslim di MRBJ Bintaro, enggak hadir Wahabi. Sahih Muslim lah Pak. Enggak hadir. Saya buka kajian Madarijus Salikin Ibnu Qayyim di beberapa tempat, enggak ada mereka hadir. Enggak ridho juga. Terus gimana? Udahlah Kiai, saya bilang ngomong gitu. Kalau emang Kiai takut, biarlah saya yang berani. Kalau emang Kiai nggak berani, saya minta keberanian kepada Allah SWT. Tapi yang pasti saya ngajar tasawuf bukan untuk melawan Wahabi. Kajian tasawuf nggak ada urusannya benci Wahabi, justru kita tambah sayang dengan Wahabi. Karena jangankan Wahabi, orang kafir aja kita sayang. Sayang supaya dia dapat nur iman. Ya, kalau Wahabi ya kita sayang sebagai orang yang sama-sama bersyahadat. Apalagi orang yang sudah bertasawuf, beda thariqah, gak ada masalah. Oh mursyid meninggal, terus ada yang milih mursyid, gak apa-apa, biarin aja, yang penting masih ikut zikir. Repot amat. Oh si anu ngaku mursyid, padahal dia belum diangkat. Nah itu kan katamu, belum tentu kata dia. Ya, biarin aja, yang penting orang tetap mau zikir, biarin. Nah, ini yang disebut oleh Imam Sya'rani dulu, hati-hati. Thariqah itu nanti ada syaitannya. Syaitannya itu sukanya apa? Bikin orang berebut dan hasad masalah posisi. Posisi mursyid, pengganti mursyid. Posisi ustad, pengganti ustad. Nah, hati-hati. Ya.
Nah, semoga ribat jauh dari itu. Amin ya rabbal alamin ya. Imam Ibnu Abbad ini tadi lahirnya tahun berapa? 703. Sedangkan pengarang kitab ini Ibnu Athaillah wafatnya 709. Berarti jaraknya berapa tahun? Hitung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang hikam, pengurai hikam atau bahasa Arabnya pensyarah, pertama kali lahirnya 733. Berarti berapa tahun? 24. Oke. 24 tuh lama enggak? Saya 24 tuh udah berapa kali suluk saya itu. Ya, udah ngaji hikam berkali-kali, sudah khatam berkali-kali itu ngaji hikamnya. Imam Ibnu Abbad dia kemudian menjadikan kitab Ihya Ulumuddin, Risalah Kusyairiyah dan kitab-kitab tertentu, lalu dia amalkan mengikuti Imam Syazili, lalu dia syarahlah kitab ini. Ya. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah ya. Kalau enggak bisa membuat orang nangis, kita sebutlah orang tuanya, pasti dia nangis. Ya. Tapi kalau bocil-bocil anak SMP, kita gebrak meja. Ketakutan dia nangis juga. Ya, teman saya kalau ingat ini pasti dia ketawa ya. Lalu kami ngobrol lah. Salah satu obrolan kami sebelum muhasabah. Jadi ada masa saya malas, ada masa dia malas mimpin muhasabah. Apa kata salah satu dari kami? Malas lah kuat. Kenapa? Kalau mimpin muhasabah ini harus tahajud dulu 7 hari katanya. Gitu dia. Gak boleh maksiat mata saya katanya. Ternyata temanku ini suka jelalatan juga sama kayak kita. Ya siapa yang tahan dari dosa mata kan gak ada. Orang soleh kayak Buya Yunal ini kan nggak tahu juga matanya, ya. Kayak Faiz ini ya, nggak tahu juga. Para ahli sholawat, apalagi Datuk Dodo ini, paling nggak jelas ini. Matanya nakal tuh ngeliat. Kalau udah ngeliat yang pakai jilbab tuh, ngeri. Dikiranya istrinya semua tuh. Dulu. Sekarang sudah hijrah deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maaf ya Uni. Jadi kami kalau mau mimpin muhasabah mesti bergantung kepada tabungan amal beberapa hari yang lalu. Berarti saya kurang yakin kepada Allah kalau saya nggak sholat gitu. Secara awam benar ya. Secara awam benar. Tapi secara ilmu hakikat, ilmu tasawuf, Anda ada masalah. Gitu. Nah, apa kata Imam Ibnu Athaillah? Min alamatil i'timad. Ciri-ciri orang kolbunya enggak bergantung kepada Allah, enggak terikat dengan rahmatnya Allah, tapi ikat dengan tas amal. Apa ciri-cirinya? Ya, nuqsanur raja. Rasa percaya diri dia kurang, rasa harap dia kurang. Kalau inda wujudiz zalal, kalau ada zalal itu bisa jadi amalnya berkurang, bisa jadi terjebak maksiat. Bang Dik, kalau taat Tuhannya siapa? Allah. Kalau maksiat Tuhannya tetap Allah enggak? Tetap Allah. Jadi pemaksiat itu Tuhannya siapa? Tetap Allah. Orang yang taat siapa Tuhan dia? Kecuali orang yang maksiat dia ria, Tuhannya orang yang dia mau minta pujiannya. Atau pemaksiat yang dia menuhankan nafsunya, itu lain cerita. Nah, maksud beliau, ciri-ciri kamu belum yakin bertuhan. Nah, ini bahasa ringkasnya. Ciri-ciri kamu belum yakin bertuhan, apa ciri-cirinya? Kalau kamu kurang amal atau terjebak maksiat, kamu kurang yakin berdoa, kamu kurang yakin dalam bertindak. Nih hati-hati. Ya. Banyak yang salah paham dengan cerita Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih ini misalnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Tentaranya semuanya sholat 5 waktu dan berjamaah.
Karena kalau mereka tidak sholat jamaah, mereka tidak yakin. Enggak begitu. Enggak begitu. Saya mau tanya, emang kalau kita kurang tahajud malam kemarin, Tuhan kita lari enggak? Yang ada kita yang lari. Allah enggak pernah lari. Allah dekat kepada kita semua. Nah, apa kata Imam Ibn Abbad? Aku berkata, kata beliau, al-i'timad lallah na'tul arifin al-muwahhidin. Orang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah, selalu yakin kepada Allah dalam setiap keadaan, mau keadaan taat atau terjebak maksiat, itu sifat utama dari orang ahli ma'rifat yang disebut arifin al-muwahhidin, ahli tauhid. Ini jangan salah paham. Yang menghendaki taat dan maksiat siapa? Ini bukan Jabariyah. Ini ahlu sunnah. Jabariyah itu kelompok fatalis, serba takdir, bukan. Lalu mengatakan saya maksiat ini karena takdir, enggak begitu. Ada yang ngomong begitu enggak? Enggak begitu. Itu dalam akidah su'ul adab. Orang buruk adab ngomong maksiatku adalah takdir. Tapi beliau lagi ngomong bab tentang tauhidnya tauhid. Apa itu? Adakah di alam semesta sesuatu terjadi tanpa izin Allah? Ada enggak? Ada enggak? Orang taat izin Allah enggak? Tapi izinnya ma'ar ridha, ada ridhanya. Orang maksiat Allah izin enggak? Izin ma'al ghadab, tapi Allah murka. Karena jika Allah tidak izin terjadi maksiat, berarti ada Tuhan selain Allah yang mengizinkan itu. Nah, itulah syirik. Itu yang diwaspadai oleh imam kita, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi sebagian orang salah faham. Salah satu yang salah faham dulu yang rombak IAIN, namanya Profesor Harun Nasution. Tapi maksud beliau mungkin untuk manas-manasin orang yang dulunya nyantri supaya kemudian berpikirnya kritis. Tapi kayaknya keasikan. Lalu dia menuduh Ahlus Sunnah ini setengah Jabariyah, setengah fatalis, setengah serba takdir. Enggak begitu. Ya. Ahlus Sunnah mengajarkan ya, la ilaha tiada Tuhan penggerak alam semesta, kita duduk di sini, kita datang ke sini kecuali dengan izin Allah SWT. Orang duduk sekarang di kafe, dimanapun itu semua izin Allah. Namun ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Kita nggak boleh sok-sokan terus ngomong, wah pengajian kita diridhoi Allah nih, enggak. Kita cukup mengatakan kita bermohon semoga majelis ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti kalau lewat ada orang lagi main gaplek, jangan ngomong itu majelis dimurkai Allah, enggak ya. Siapa tahu dia lagi gaplek terus baca nama Allah kan? Allahu Akbar. Siapa tahu. Husnuzon ya. Wal i'timad ala ghairihi wasful jahilin al ghafilin. Ciri-ciri orang yang jahil bertuhan, tidak bermakrifat. Dia menyalahkan, dia menyandarkan kepada selain Allah sebagian dari kejadian alam semesta. Lalu menyebutkan, oh ini Allah nggak izin. Ya kalau nggak izin nggak terjadi. Ya. Bedanya apa? Sayyidina Al-Khidir alaihissalam setelah membunuh anak kecil dan merusak kapal, lalu menaikkan tiang, beliau tidak mengatakan ini perintah Allah. Beliau nggak ngomong gitu. Cuma mengatakan ma'afa'altu, aku lakukan daripada amri, urusanku. Ini adab. Ada yang ngamalin nggak? Kalau beli baju baru, beli motor baru, mobil baru, rumah baru, istri baru, Bang Dik itu ilmunya dia. Nggak tahu ya. Itu kita pegang ujungnya lalu kita doa, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabalta alaih. Atau Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira fi wa khaira ma jabalta alaih.
Ya Allah, aku mohon kebaikannya, kebaikan di dalamnya, dan kebaikan yang engkau tempelkan kepadanya. Coba perhatikan doa berikutnya. Allahumma inni a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma fihi. Enggak ada kalimat wa min syarri ma jabalta fi alaihi. Enggak ada kalimat. Ya Allah, lindungi aku dari keburukannya dan keburukan yang terdapat padanya. Tidak disebutkan dari keburukan yang kau ciptakan padanya, enggak ada. Karena itu bab adab. Siapa yang mengajarkan? Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang bermakrifat, dia dapat satu adab namanya al-adab al-Muhammadiyah. Apa nama adabnya? Bukan Muhammadiyah ya. Adab Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adab Nabi Muhammad? Dia tahu semua baik buruk dari Allah, tapi tidak pernah menzahirkan kata buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Buruk itu penilaian kita, baik itu penilaian kita. Ini mohon maaf, Bang Dik, bentak orang pakai takbir boleh nggak? Mana nih mic-nya nih? Ya, Bu. Boleh nggak bentak orang pakai takbir? Sebaiknya enggak. Yang tegas dong, kayaknya kurang yakin. Enggak. Tapi kalau saya nih punya pilihan, beda dengan Bang Dik terus ngomong, Allahu Akbar, kamu pilih siapa? Allah. Oh, nanti bakal banyak orang perang takbir. Sono takbir, sini takbir, bingung kita. Dia kira dengan bertakbir politik dia jadi Islami. Belum tentu. Belum tentu dengan takbir politik kita jadi Islami. Dulu Ibnu Muljam dan Khawarij, mereka membunuh darah yang haram dibunuh, itu pakai takbir. Mereka bunuh pakai apa? Pakai takbir. Emang jadi benar? Kelompok apa? Khawarij. Kelompok yang keluar dari imam yang sah, lalu dia ingin membunuh imam yang sah dan siapapun yang menyepakati imam yang sah itu. Dulu yang dibunuh adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Bayangkan orang sebaik Sayyidina Ali dibunuh. Gimana Bang Dik ya? Jangan takut Bang Dik. Insya Allah Indonesia masih aman ya. Insya Allah kita doakan negara ini, nikmat bernegara ini, nikmat yang mahal. Sudah diangkat seorang pemimpin dalam akidah Ahlussunnah wajib taat. Kecuali fi ma'siyatillah dalam Nah, perhatikan di sini. Ciri-ciri orang tidak bermakrifat, dia bersandar bukan kepada Allah, tapi kepada viewer. Tahu nggak Bang Dik, selama musim pandemi, itu kan orang jarang pengajian. Kita buat pengajian tengah malam, wajar dong secara logika nih. Wajar kalau kajian kita naik, benar nggak? Tapi ada orang nggak senang, dia ngomong gini, Ar-Razi itu tiba-tiba naik kajian dia. Tiba-tiba dia naik, itu pasti disetting sama badan intelijen. Pasti disetting sama polisi, disetting sama tentara. Loh, urusannya apa? Betapa naifnya jika yang ngomong seorang ulama, seorang habib, seorang kiai. Berarti dia berpikir, itu kajian masyhur, bukan Allah yang memasyhurkannya, tapi dimasyhurkan oleh suatu lembaga. Benar nggak? Itu syirik khafi. Hati-hati. Itu syirik khafi. Banyak kok orang buka kajian seperti kita, dan Allah angkat semua. Nggak ada setting-settingan. Yang nyeting Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ini zamannya kebangkitan bertasawuf. Dan negeri paling banyak muslimnya adalah Indonesia. Negeri paling bebas buat majelis Indonesia. Bayangin, antum tahu nggak nih, buat majelis ini izinnya sama Pak RW aja beres. Sama Bu Lurah selesai. Ya, benar nggak Pak RW? Bu Lurahnya nggak tahu datang nggak? Nggak perlu izin-izin pakai tauliah nggak ada. Nggak perlu rapat MUI dulu, nggak perlu. Nikmat nggak begitu? Diktator tidak. Kalau diktator, antum dengar khutbah Jumat kemarin, dia mencaci maki pemimpin, Pak, abis itu langsung diambil. Itu diktator zaman Orba.
Jadi bedakan diktator dengan kita nggak senang kebijakan dia, itu beda. Ya. Nah, kembali ke sini. Beliau kemudian membagi beberapa tingkatan orang-orang yang beramal, berbuat baik taat ataupun terjebak maksiat. Yang pertama disebut kelompok arifin, muwahhidin. Ini jangan salah paham, ini bukan kajian akidah, ini kajian rasa, ini kajian tasawuf. Ya, jadi ya dulu ada dosen saya ngomong, ilmu tasawuf, kitab hikam itu alirannya serba takdir fatalis. Dia salah paham. Ini bukan ilmu akidah. Ya, Jabariyah istilah akidah. Kelompok pertama, nah semoga kita sampai ke kelompok ini. Disebut kelompok apa? Arifin. Orang ahli ma'rifat. Orang yang kenal hakikat segala kejadian. Kalau kita kaji, orang taat siapa yang izinin dia? Tapi Allah orang maksiat siapa yang izinin dia? Allah. Tapi Allah murka. Sudah mulai paham? Nah, ini bab akidahnya. Bab tasawufnya. Ahli ma'rifat melihat apapun itu yang dia lihat cuma satu. La fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Dalam pandangan ahli ma'rifat, semua kejadian itu baik. Betapa banyak orang yang maksiat. Ternyata maksiat itu awal dia hijrah. Dan tidak sedikit orang yang takbir, yang sholat, yang kemudian tahajud, dan bahkan hijrah. Tapi itu awal dia menghina orang lain. Awal dia menodai kolbunya dengan kesombongan. Awal dia menghina orang yang beda faham. Awal dia tengkar dengan tetangganya, dengan saudaranya. Cuma karena beda faham. Nih, sudah pernah lihat orang begitu? Antum gak usah lihat siapa-siapa, lihat saya sendiri. Saya dulu belajar tiap ngaji, pulang-pulang marahin abang saya. Marahin kakak saya, itu kakak saya perempuan. Itu udah puas saya tenang-tenangin tuh. Ya, udah jadi samsak. Wallahi, ya, jadi samsak. Ya, semoga dia memaafkan saya. Ya. Kaset bapak saya itu lempar belakang, itu kaset Ebit GAD, kaset Roma Irama, lempar belakang semua melayang, jadi bersayap deh. Pulang pengajian, saya ngaji justru menghina orang tua saya. Ibu saya itu perias halal, perias orang nikah. Bukan perias yang itu pun nggak boleh kita benci, kita sayang, kayak itu datang ke asrama tempat saya nginap, ngasih duit. Saya tanya, mah ini duit dari mana? Habis ngerias, itu duit saya robek di depan orang tua. Gimana kira-kira kalau di antara kalian ini ada yang orang tua, terus akhirnya ngerobek duit pemberiannya? Dibeliin pisang goreng, saya nggak terima. Saya tanya dari mana habis ngerias? No, kasih aja ke orang di luar. Saya anggap hasil itu hasil pencarian yang haram, hasil pekerjaan yang haram. Ya. Jadi taat, zahirnya taat. Oh, kalau malam-malam nangis setiap malam saya dulu. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya. Ternyata dosa ke orang tua nggak beres. Tapi guru saya bacakan satu ayat, akhir surat Al-Mumtahanah, nanti cari. Itu dijadikan oleh mereka, oleh dulu guru-guru saya, untuk mendoktrin kami membenci orang tua, membenci saudara, membenci bahkan pasangan kalau berbeda faham. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu, sampai tengah ya, panjang itu. Kamu tidak akan melihat ada orang yang percaya kepada Allah hari akhir, menyayangi orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, meskipun dia keluarganya sendiri, saudaranya, istrinya, siapapun. Ayat itu turun tentang Abdullah bin Ubay. Bukan perbedaan faham, bukan masalah jingkran, tawasul dan maulid. Tapi
Beberapa orang bawa itu ke bab itu. Bukan masalah ideologi Pancasila, bukan Pancasila, bukan. Dulu Abdullah bin Ubay itu, seingat saya, ada orang mau bunuh bapaknya. Lalu dia katakan, kamu jangan bunuh bapakku. Ternyata Abdullah bin Abdullah mukmin. Ayah dia Abdullah bin Ubay munafik. Abdullah bin Abdullah si anak bilang, kalau ayahku mau terbunuh, maka yang membunuh aku, jangan kalian. Nah gitu ngomongnya. Itu ayatnya turun tentang itu. Tapi kami pakai ayat ini untuk tidak mau makan buatan bapak ibu saya. Ya. Jadi kalau ada ayam harus saya yang nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sama aja. Itu latihan nyembelihnya sampai ke itu tuh. Kita naik gunung dulu, bukan. Ke lembah mana, nggak kelihatan sama orang, terus kami praktek. Begini caranya, dibacakan surat Al-Maidah. Ya, ini cara menyembelih yang syar'i. Ternyata caranya lebih syar'i yang di pesantren. Ya. Saya praktek lah. Ketika praktek, kepalanya lepas dengan badannya. Allahumma sholli ala. Praktek di rumah. Itu bukan syar'i ya, itu zalim. Tambah faham, tambah taat, tapi tambah benci dengan yang beda faham. Nih, perhatiin. Jika itu terjadi pada sahabat kita hari ini, sabar-sabar sama dia, doain aja. Itu gak bisa didebat. Karena bagi dia adalah kata Allah, dia adalah kata Rasul. Guru dia adalah kata Allah, guru dia adalah kata Rasul. Manhaj dia adalah manhaj Allah dan Rasulnya. Akidah dia, akidah semua para nabi. Ini gak akan bisa didebat. Doain aja. Wa'arid anil jahilin. Udah berpaling dari orang-orang begitu, gak usah diajak debat. Ya. Pengalaman kalau debat bukan tambah ya, menyelesaikan masalah. Kita boleh debat kalau kita dizolimi. Misalnya akan ada fatwa yang tidak pas, baru boleh debat. Itu fardu kifayah. Ingat-ingat di Buya ya. Ini para Buya, para asatis ini. Kita boleh debat kalau kita mau dizolimi pakai fatwa. Baru kita debat. Tapi kalau belum ada arah-arah ke fatwa, kita nggak usah debat. Karena gunanya juga nggak ada. Cuma gagah-gagahan. Ya. Bayangkan, ilmu itu bagus nggak? Tambah ilmu, suka debat. Debat itu bagus gak? Berarti belum tentu orang taat itu dia benar-benar taat. Sebagaimana ada orang maksiat di hari ini, malam ini belum sholat. Dia mungkin malam ini masih judi, masih minum toa, masih melakukan hal-hal yang gak senonoh. Tapi di batin dia sebenarnya ada kegelisahan. Dia gelisah lagi cari yang enak. Ternyata cari enak-enakan, bukan cari ketenangan. Nah itu bedanya. Dan orang begini, dalam pengalaman kami ngajar, paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf. Paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf. Contohnya Fudail bin Iyad, maksiat apa aja dibuat. Perkosa orang dibuat, ya, rampok orang dibuat. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dari perampok, penjahat, ternyata jadi wali Allah, wali kutub. Bisa dibayangkan. Karena dia tersentuh oleh sedikit saja, itu bab rohani. Ya. Lalu kenapa para arifin ini mereka selalu memandang Allah Ta'ala? Karena mereka sudah membiasakan zikir La ilaha illallah dengan pemahaman La fa'ila illallah. Ya. Saya Ahmad Fauzi, warga asli Buaran. Buya, sedikit saya bercerita. Bertemu Buya saat ini bukan suatu hal yang sengaja, tapi memang saya sudah berdoa dan sepanjang hampir 2 tahun saya berdoa ingin ketemu Buya. Hari ini Allah jawab. Saya merinding begitu mendapat undangan dari teman-teman di warga sini. Saya lihat, wah ada undangan pengajian seperti ini. Saya kenal Aikam dulu di sekitar 2012 di Cibungur dengan Kang Arpan. Itu saya ngaji juga di sana di majelis. Kemudian putus karena jauh di Sukabumi. Lalu saya berdoa, terus kapan saya punya guru yang kira-kira bisa ngajarin hikam. Terus saya tonton YouTube-nya Buya, sampai tadi sore saya masih nonton. Semua
penjelasan di YouTube saya buka. Alhamdulillah hari ini pertemuan Buya dengan saya, ya mungkin ini apa yang tadi Dik Doang sampaikan, mungkin ada orang yang berdoa, salah satunya saya, untuk Buya hadir di sini gitu. Iya, saya memang berdoa terus. Mudah-mudahan walaupun pernah Buya ke sini tapi saya nggak sempet. Tapi ini adalah suatu kerinduan saya kepada Buya. Alhamdulillah Allah pertemukan. Pertanyaan saya tadi terkait dengan apa yang disampaikan bahwa memang pernah terbersit juga. Saya suka dawam. Ratibul Haddad saya hampir setiap hari saya baca. Kemudian Kanjul Ars juga saya baca. Namun kalau saya nggak baca saya gelisah. Apakah ini bagian daripada penjelasan yang tadi Buya jelaskan bersandar dengan amal, kan begitu. Demikian Buya, mohon dimaafkan apabila ada salah dari saya yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fauzi ya. Terima kasih doanya Bang Fauzi, yang pasti kami bukan hamba Allah yang suci. Jadi kalau ada murid merindukan guru, itu karena rindu kepada Rasulullah SAW. Kebenaran gurunya mengajarkan tentang Rasulullah SAW, maka si guru disertakan dalam kerinduan itu. Jadi kami ini hanya disertakan dalam itu. Sebenarnya yang dirindukan bukan kami, tapi yang dirindukan adalah baginda Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur kita disertakan. Maka dalam pemahaman dan keyakinan saya, tidaklah kita yang viral, bukanlah kita yang terkenal, tapi yang terkenal cuma Allah yang maha terkenal dan Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Namun karena kita dapat rezeki membicarakan Allah dan Rasulullah SAW, kita diikut sertakan dalam kemasyhuran Rasulullah SAW. Jadi kami berdoa semoga hati ini tetap tidak berubah fahamnya, ya. Malah tambah yakin hanya kepada Allah SWT. Malah saya tambah malu jika ada orang rindu saya itu, saya malu. Orang kayak kami ini nggak pantas dirindui, apalagi kayak Bang Dik ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Maaf ya Bang Dik ya. Bang Fauzi, ini pertanyaan banyak orang. Kalau tidak sholat duha, kalau kasusnya Bang Fauzi nggak baca Ratibul Haddad, nggak baca Kanzul Aras. Kanzul Aras itu zikir Sayyidina Ali radhiyallahu wajha. Kayaknya perasaan gelisah gitu. Ya. Itu yang gelisah itu namanya nafs, jiwa. Sedangkan yang patuh bertuhan itu namanya ruh. Yang gak boleh gelisah itu ruhnya. Kalau nafsnya gelisah itu biasa. Ya. Jadi tadi zikirnya baru makanan nafsnya, jiwanya, belum makanan kolbu dan ruhnya. Maka zikirnya mesti dinaikin. Dari zikir untuk menenangkan jiwa kepada zikir sebatas karena Allah pantas untuk diingat. Beda nggak? Allah pantas diingat ya? Jadi saya zikir karena ingin tenang, berarti tujuan saya ketenangan jiwa. Dengan saya zikir karena Allah layak dizikirkan, beda nggak? Itulah yang disebut dalam kalimat munajat, ilahi anta maksudi. Ini slogan kita kalau mau zikir baca itu. Ya Allah, hanya engkau tujuanku, bukan ingin menenangkan jiwaku. Ini pertanyaan balik nih Bang Fauzi nih. Seandainya Ratibul Haddad dan Kanzul Aras tidak menenangkan jiwa, masih baca nggak? Itu baru benar, baru ngaji hikam. Tapi loading dulu kan? Loading, karena nafsiyahnya main sebentar, tapi ruhnya kemudian muncul. Alhamdulillah. Karena banyak hari ini orang sholat itu cuma cari tenang. Zikir itu cuma cari tenang. Akhirnya Tuhannya berubah dari Allah menjadi tenang. Kok jadi itu? Sejak kapan ketenangan itu jadi Tuhan? Tenang itu buah berzikir, bukan tujuan
Kalau bahasa orang bisnis, benefit. Bahasa orang bisnis apa? Benefit. Tapi makosidnya apa? Kalau bahasa ahli fikih, faidah, fawaid. Faidah beramal, bukan maqasid, bukan tujuan beramal. Tujuan beramal untuk Allah. Kalau kita sholat pikirannya tenang, berarti dapat buahnya. Tapi tujuannya bukan itu. Maka saya tanya Bang Dik, kalau nggak sholat duha, perasaannya nggak tenang, rezekinya nggak lancar. Terus Bang Dik karena punya kafe nih, sholat duha supaya kafenya rame, bener nggak? Jujur aja, Anda tahu kok. Ini yang jujur nih Buya ya, biar laku gitu. Saya memelihara para janda-janda. Itu modus aja ya. Apa kaitannya coba? Orang kayak kita ini perlu banyak-banyak tobat Bang. Jadi teman-teman semua, Tuhan kita bukanlah pahala, Tuhan kita bukanlah ketenangan. Tuhan itu yang dituju. Tuhan kita Allah yang memberikan ketenangan itu. Kalau sang pemberi ketenangan lagi gak kasih, masih sholat kan? Masih zikir kan? Ah, baru ngaji hikam namanya. Baru disebut berhasil tahap 1 ngaji hikam. Ya, semoga malam ini sudah sampai di level itu semua. Beramal bukan lagi cari pahala, cari tenang, tapi karena memang ingin menyembah Allah Subhanahu. Udah itu udah lolos hikam pertama sudah. Ya. Sudah begitu belum? Jadi antum zikir nih 5.000 enggak tenang, udah zikir aja. Enggak ada urusan, kita enggak menyembah tenang. Apalagi tenang-tenang. Enggak ada urusan kita dengan itu. Urusan kita cuma satu. Ya. Urusan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah ridhonya lagi enggak nurunin ketenangan, ya sudah kita ridho. Maka saya selalu ngomong gini, ya Allah, apapun takdirmu hari ini aku ridho. Dikasih khusyuk, aku ridho. Bersyukur, enggak dikasih khusyuk, aku sabar. Tetap juga sholat, tetap juga sujud. Tetap juga sedekah, tetap juga ngajar. Ini mohon maaf nih, kami kalau lagi ngajar, itu ada mood loh, bahaya loh kami ini. Moodnya agak sedikit rumit untuk dipahami. Mood ngajar hikam, tanya Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal itu. Kalau Buya Faiz, dia mood selawatnya oke terus. Ngajar itu moodnya beda loh. Moodnya gak nyampe, itu gak bisa gigit orang. Di saat itulah diuji. Emang kalau gak bisa gigit hati orang, gak bisa nyetrum perasaan orang, terus gak mau ngajar. Emang siapa yang menghantarkan kalimah itu ke dalam kolbu orang-orang itu? Kan Allah juga. Maka Ibnu Arabi sering mengatakan, kamu jangan berbangga dengan muridmu faham. Itu emang jatah dia dalam ilmu Allah. Juga jangan terlalu bersedih, gak paham amat. Berarti emang dia gak dapat jatah, udah selesai. Yang penting dia hadir berkah. Antum hadir begini sudah datang melangkah ke sini sudah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Coba tiba-tiba sudah 1,5 jam, ini berapa? Bukan? Itu namanya waktu yang diberkahi. Ciri-ciri waktu diberkahi, kita melewati waktu yang lama terasa sebentar tapi bermakna. Ya, semoga malam Ahad ini salah satu waktu yang bermakna. Ini masih Syuro, masih Muharram. Semoga ini awal yang baik di tahun ini dan tahun-tahun mendatang ya. Dan insya Allah kami walaupun masih muda, masih muda nggak? Tanya Mas Belang, kami masih muda nggak? Insya Allah akan berusaha istiqomah mengajar, ngaji, berzikir di sini ya. Nanti kita akan buat talqin 2 kali seminggu di surau. Nanti penanggung jawabnya Buya Dr. Aldomi. Yang nalkin gak mesti beliau, gak mesti saya, tapi nanti ada yang tanggung jawab. Ya. Karena mesti ilmu ini mesti ditalkinkan zikirnya. Ya. Nanti di bulan-bulan tertentu ada suluk 3 hari, ada 5 hari, ada 10 hari, itikaf di surau. Insya Allah ya. Siap ya nanti ya. Insya Allah doain aja. Saya nggak minta antum berdonasi, disiapin aja. Karena doa orang yang ngaji mustajab. Doa orang yang ngaji langsung nyampe di sisi Allah yang maha ilmu, yang maha berilmu. Ya. Baik.
Warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Fajar dari Pamulang. Pertanyaannya banyak sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas, satu aja. Awalnya juga saya nggak tertarik torekat ma'rifat, tapi bapak saya yang ngajarin nggak ngerti-ngerti, Buya. Sampai Ramadan kemarin kita nonton bareng YouTube-nya Buya, baru kita ngerti. Saya pribadi yang ngerti, bapak saya udah ngerti duluan gitu ya. 2 kali saya ke tempat Bang Dik, 3 kali saya ke Ciputat, ke kantornya Ribat, nggak ketemu Buya. Akhirnya saya jadi torekat YouTubia. Mursyidnya Buya. Tadinya saya mau tanya kajian-kajian, tapi saya tanya pengalaman pribadi saya. Jumat kemarin pagi saya nonton YouTube Buya, saya tertidur. Kemudian di tidur itu saya bermimpi, mursyid saya sekarang mengantar ke Buya, meminta Buya menjadi mursyid. Pertanyaannya apa maknanya? Kalaupun tidak ada maknanya Buya, saya minta doa dan ridhonya Buya untuk saya dan ayah saya supaya ilmu Allah menyerap dan kami berjalan di jalan yang lurus. Amin Allahumma. Panggil bokapnya, panggil. Di Bekasi, Bang. Iya, ini pelajaran tafsir mimpi nih, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Bang Fajar dan Ayahanda ya. Kami punya adab. Adab kami adalah kalau ada seorang murid sudah punya mursyid, cukup bersama mursyidnya. Cukup talqin dengan mursyid yang sudah ada dimanapun tempatnya. Tugas kami babul ilm, bab keilmuannya. Apa yang ditalkinkan guru itu nanti metodologinya, keilmuannya nanti insya Allah kami jelaskan dalil-dalilnya. Ada orang bid'ahid nanti cara jawabnya gitu. Paling begitu ya. Jadi bagi-bagi tugas sehingga para mursyid gak usah khawatir. Walaupun ada banyak orang ngaji sama kita, tapi saya tidak langsung terima talqin, apalagi baiat. Sampai sekarang baiat itu paling sulit kita terima. Yang masih saya terima ngaji, talqin pun ada proses-proses ya. Tapi yang paling pasti kami terima ngaji, mau siapapun orangnya ya. Mau sudah maksiat 1000 maksiat urusan dia, yang penting mau ngaji aja ya. Nggak mesti juga pakai kopiah, kayak Bang Fajar ini kan nggak pakai kopiah. Nggak mesti juga berjenggot, kayak saya kan Bang Dik nggak ada jenggotnya. Karena dia kalau berjenggot, ubannya ketahuan. Para janda langsung mundur. Satu sama Bang Dik. Apa makna mimpi ketemu seorang guru? Nah, ini tidak hanya kasusnya pada saya. Misalnya dihantarkan guru mursyid kepada mursyid yang lain. Itu bukan berarti kita meninggalkan mursyid yang lama. Tapi itu maknanya kamu jangan hanya ngaji kepadaku, tapi juga ngaji kepada mursyid yang lain. Dan saya sering sampaikan teman-teman, guru boleh banyak, mu'alim boleh banyak, mursyid cukup satu. Kecuali sudah selesai satu mursyid, pindah mursyid berikut. Dan itu metode saya. Jadi selesai satu mursyid, saya minta izin, pindah ke mursyid yang minta izin, begitu terus. Ya. Minta izin ke yang pertama selalu. Ke pertama saya kasih tahu, saya mohon izin, pindah begitu. Sampai kemudian kita mengenal macam-macam thariqah di alam semesta ini ya. Nah, jadi itu insya Allah maknanya selalu ngaji aja di sini, Bang Fajar, insya Allah ya. Dekatnya dari ya, jauhan saya kali, ya, jauhan kita. Ya. Dan satu hal yang bikin saya senang teman-teman, ngaji hikam itu saya nggak ada capeknya. Aslinya ini badan capek karena belum istirahat, baru turun langsung jalan lagi. Tapi kalau sudah baca hikam, itu kayak kalbu kita kayak kena cas, itu kuat lagi. Alhamdulillahirabbil. Nggak tahu Bang Dik ngantuk Bang Dik? Oh enggak lah. Bukan kopi aja. Ya. Oh nggak dikasih kopi ya. Terakhir tentang penjelasan ini. Beliau menjelaskan tentang kalau tadi arifin. Selain arifin dia cuma bagi satu kelompok aja. Arifin, yang kedua jahilin. Orang yang tidak bermakrifat. Bahasa kasarnya jahil. Orang yang tidak bermakrifat ini kalau mereka berbuat, maka mereka menganggap perbuatannya
Kalau baik, perbuatan yang baik. Mereka menganggap perbuatan itu adalah ciptaan mereka sendiri. Disinilah munculnya orang ingin dihargai jasanya. Di Thariqah masih terjadi loh. Ya. Itulah yang membuat kenapa di banyak masjid pengurus-pengurus lama sering ngomong, kalau bukan karena saya, benar nggak? Kenapa? Karena dia melihat dia bisa mengurus masjid itu perbuatannya, bukan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang ahli ma'rifat, jika dia taat dianggap anugerah, jika dia terjebak maksiat dianggap ujian. Sedangkan ini, kelompok ini yang jahilun ini, jika dia taat dianggap Allah wajib memberi saya apresiasi, makhluk wajib hargai saya. Jika mereka maksiat, di situ mereka putus asa. Rasa harapnya hilang. Jadi pedenya hilang. Apakah kita orang yang seperti masa lalu Bang Fauzi tadi? Kalau nggak baca Kanzul Aras, nggak baca Ratibul Haddad, itu gelisah. Kalau ngajar ceramah nggak pede. Gitu. Berarti kita selama ini berkeyakinan, pemahaman ini adalah olahan jiwa karena hebat berzikir lalu mampu menggetarkan hati orang. Padahal yang menggetarkan hati pendengar itu siapa? Allah SWT. Ini ujian mu'allim. Misalnya seorang guru ini bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang ketawa. Kan ada kiai bisa bikin orang ketawa, benar nggak? Tapi nggak bisa bikin orang nangis. Ada kiai bisa bikin orang nangis, nggak bisa bikin orang ketawa. Aneh nggak tahu nih yang mana nih, karena bukan kiai soalnya. Yang kiai dia ada banyak bini soalnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Selama masih ada rasa sayalah yang beramal, maka selama itu juga akan ada potensi riya. Hati-hati. Kalau saya ngaji nih, lalu merasa saya berilmu, saya orang hijrah, saya orang Thariqah, saya orang Naqsyabandi, saya orang Qadiri, saya orang Sufi, ada kalimat begitu di hati, maka masih ada potensi kibrun, sombong. Nah, dulu waktu kami awal ditalkin guru, apa kata guru? Kamu jangan nilai dirimu orang yang suluk, orang thariqat, orang sufi, apalagi wali. Sebut dirimu adalah binatang buas yang liar, yang sedang dididik oleh guru.